Tersebutlah seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Hobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga boleh putra. Maka suatu hari, ia menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Setelah berapa lamanya, Tuan Putri Sigri pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun teramat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahpri dan yang muda Indra Bangsa. Sampai usia Ananda Baginda 7 tahun, dikisahkanlah mereka untuk mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka ditatahkan pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf tafsir. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat pukul orang. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagal. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu peluru di pedangnya, dialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahpri dan Indra Bangsa pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turun dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang sesuatu pun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Perkataan Syahpri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah dan berjalan dengan sekuat tenaganya. Beberapa lamanya di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah bendang tergantung. Bendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba dia terdengar orang yang melarangnya memukul bendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya bendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari bendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam bendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahpri mengeluarkan dayang-dayang. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahpri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah dari ibunya. Ketika nenek tua itu mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari bulu perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki bulu perindu yang dicarinya. Tetapi nenek tua itu mengumumkan syarat. Kalau kamu mau, kamu harus menyelamatkan rakyat negeri antah berantah. Indra Bangsawan bertemu dengan nenek tua itu di lorong antah. Nenek itu bercerita tentang negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Habir dan harus menunggu Raja Habir membuat sayembara. Maka dia akan menjadi suami kepada kedua tiga. Setelah bersetuju dengan syarat nenek tua itu, ia segera pergi ke tengah jalan dan menunggang kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah bangsawan itu tiba di destinasinya, dia memberitahu pengawal bahwa dia akan menjadi orang yang membantu mereka melawan Gergasi itu. Setelah berkali-kali menyerang Gergasi itu, akhirnya ia berjaya membunuh Gergasi itu. Selepas pertandingan, Raja Habir mengawinkan putrinya dengan bangsawan Indra yang diadakan selama 7 hari 7 malam. Indra bangsawan bercadang untuk mengambil bulu perindu dan pulang ke bumi Hobat Syahrial bersama istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Habir, ia mendatangi lorong antah berantah,
menyerahkan bulu perindu yang dimiliki oleh Indra bangsawan. Nenek itu menyerahkannya padanya. Setelah mengambil bulu perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Hobat Syariah. Pada masa itu, Indra bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada raja. Kemudian, raja mengumumkan bahwanya Indra bangsawan akan menjadi penggantinya. Mengetahui adiknya telah menerima bulu perindu, Syahperi merasa bangga dan kedua kakak beradik itu hidup berdampingan dengan aman.